Desa Burat merupakan bagian dari Kecamatan Kepil, kecamatan yang terletak di ujung paling selatan dari Kabupaten Wonosobo dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo. Secara geografis, bagian selatan Desa Burat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, bagian utara berbatasan dengan Desa Bener, bagian timur berbatasan dengan Sungai Bogowonto, dan bagian barat berbatasan dengan Desa Gading Sukuh. Desa Burat memiliki luas wilayah sebesar 997,309 hektar yang terdiri dari 370 hektar digunakan untuk hutan negara, 439,426 hektar digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan, 147,005 hektar digunakan untuk pekarangan dan bangunan rumah, 30 hektar digunakan untuk sawah tada hujan, dan 10,878 hektar digunakan untuk sarana umum. Desa Burat memiliki 6 dusun, yaitu Dusun Burat, Krungsung, Krajan, Kaliwang, Kalinongko, dan Geger Jeruk. Jumlah penduduknya sebesar 2.279 jiwa, dengan 743 kepala keluarga, yang terdiri dari 1.123 orang laki-laki dan 1.156 orang perempuan. Desa Burat memiliki visi yaitu bersama-sama dengan masyarakat Desa Burat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin melalui penyelenggaraan pemerintah Desa Burat yang bersih, bebas dari korupsi dan pungutan liar, jujur, adil, dan transparan, serta mengutamakan partisipasi masyarakat di dalam segala bidang program pembangunan. Desa Burat memiliki beberapa prestasi, di antaranya pernah meraih juara 3 keterbukaan informasi publik tingkat Jawa Tengah, juara 1 pengelolaan keuangan Kabupaten Wonosobo, dan prestasi-prestasi lainnya. Desa Burat merupakan desa dengan kondisi pemukiman yang berbukit-bukit, sementara mata pencarian masyarakatnya mayoritas sebagai petani dan buruh harian lepas, dengan total pekerja sebesar 586 jiwa, pedagang 57 jiwa, dan wira swasta 96 jiwa. Pada umumnya, masyarakat Desa Burat menanam kayu keras sebagai tanaman pokok tumpang sari dengan tanaman palawija. Selain itu, juga ada yang bermata pencaharian sebagai penyadap getah pinus di wilayah perhutani. Selain unggul di sektor pertanian, Desa Burat juga memiliki potensi lain seperti dalam bidang peternakan, perikanan, dan wisata. Dalam sektor peternakan, Desa Burat memiliki potensi, salah satunya ditunjukkan dengan adanya kampung kambing. Disebut demikian karena warga yang bermukim di sana mayoritas memelihara kambing dengan jumlah yang cukup banyak dan memiliki kualitas yang cukup bagus. Awal mula berdirinya kampung kambing yaitu berawal dari pemberian bantuan kambing dari Muslim Aid Australian atau MEA bagi 90 warga miskin di wilayah Desa Burat. Bantuan tersebut disalurkan di 6 dusun, diantaranya Dusun Burat, Kalibarong, Kalinongko, Kaliwang, Krungsung, dan Geger Jeruk. Bantuan yang disalurkan melalui Yayasan Wahana Mandiri Indonesia atau YWMI Yogyakarta sangat bermanfaat untuk warga Burat. Hal tersebut terbukti sampai dengan sekarang, yang mana sudah berkembang menjadi kampung kambing yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah ke bawah. Potensi di sektor perikanan ditunjukkan dengan adanya budidaya ikan air tawar dengan tujuan untuk pemanfaatan air limbah. Dalam sektor UMKM, Desa Burat terbilang unggul karena memiliki beberapa UMKM, salah satunya yaitu Puger Masaiki Collection milik Bapak Hartoyo. Puger Masaiki Collection adalah usaha home industry yang membuat sepatu, sandal, dan dompet. Meski diproduksi secara home industry,
kualitas produk dapat bersaing dengan merek papan atas. Hal ini karena diproduksi dengan bahan yang berkualitas, namun dengan harga yang relatif terjangkau. Di rumah produksi ini, pembeli bisa melihat secara langsung proses pembuatan sepatu, sandal, dan dompet yang berbahan dasar dari kulit asli, mulai dari proses pemotongan bahan, penjahitan, pengeleman, hingga pengecatan. Keunggulan dari UMKM ini adalah produk berbahan dasar dari kulit asli, berani memberikan garansi selama 1-2 tahun, pembeli bisa menentukan desainnya sendiri, harga yang relatif terjangkau dengan kisaran harga sandal antara harga Rp120.000 sampai Rp180.000, sepatu mulai dari harga Rp200.000 sampai Rp400.000, dan dompet mulai dari harga Rp80.000 sampai Rp150.000. Dalam sektor wisata, luas hutan negara yang ada di Desa Burat mencapai kurang lebih 370 hektar yang berpotensi untuk pengembangan wisata. Salah satu contohnya, dengan menyelenggarakan perlombaan motor trail yang diadakan setiap 2 tahun sekali yang berlokasi di hutan pinus. Saat ini, pemerintah desa melalui BUMDes sedang merencanakan pasar wisata dan rest area yang lokasinya tidak jauh dari hutan pinus. Di pasar wisata dan rest area, pengunjung akan disuguhi udara yang sejuk, pemandangan yang asri, kehidupan masyarakat pedesaan, peternakan kambing, dan beberapa hal unik lainnya yang ada di Desa Burat. Desa Burat diperkirakan berdiri pada abad ke-18, yaitu ketika terjadi perang Diponegoro melawan Belanda. Desa Burat didirikan oleh Demang Kiai Nompo yang berasal dari Yogyakarta. Menurut riwayat dari cerita yang berkembang di masyarakat, awal mula berdirinya Desa Burat, konon sebelum kepemimpinan Demang Kiai Nompo, setiap orang yang menjadi pemimpin tidak akan bertahan lama dalam jangka waktu 1x24 jam. Beliau akan meninggal dunia tanpa sebab yang pasti. Namun, setelah ditelusuri ternyata wilayah Desa Burat dikuasai oleh gajah putih yang tidak nampak secara kasat mata. Mengetahui hal tersebut, Demang Kiai Nompo mempunyai ide atau siasat untuk menaklukkan si gajah putih. Singkat cerita, karena kesaktian Demang Kiai Nompo, maka gajah putih dapat ditaklukkan. Dan untuk mengakui kesalahannya, sebagai hukuman, gajah putih diikat bersama dengan selendangnya di sebuah sumur yang disebut dengan Rowo Pening. Sejarah pimpinan Desa Burat diantaranya, Desa Burat pertama kali dipimpin oleh Demang Kiai Nompo, yang kemudian dilanjutkan oleh Kiai Wongso, dan kemudian pada periode kepemimpinan ketiga dilanjutkan oleh Prawiro Dimejo dengan masa kepemimpinan kurang dari tahun 1994. Kemudian pada kepemimpinan keempat dilanjutkan oleh R. Prawiro Subroto dengan masa periode antara tahun 1944 sampai dengan 1986. Kepemimpinan kelima dilanjut oleh Ratno pada periode tahun 1986 sampai dengan 1994. Kemudian kepemimpinan keenam dilanjut oleh Muharrem Winanto dengan periode tahun 1994 sampai dengan 2002. Kepemimpinan ketujuh dilanjut oleh Amiruddin dengan masa kepemimpinan mulai dari periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2003. Kepemimpinan ke-8 dilanjut oleh Margono dengan masa kepemimpinan pada periode tahun 2003 sampai dengan 2014. Kepemimpinan 9 dilanjut oleh Insinyur Gunawan Setiadi dengan masa kepemimpinan mulai dari periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.